Good morning. Selamat pagi anak-anak. Welcome back to English class. Jadi kita berjumpa lagi di pelajaran bahasa Inggris hari ini. Nah, hari ini kita akan belajar tentang apa ya kira-kira? Ada yang bisa tebak? Iya, jadi hari ini kita akan belajar tentang bagaimana cara kita menyatakan kalimat yang setuju akan suatu hal atau persamaan dengan statement atau pernyataan dari seseorang. Contohnya seperti apa? Coba perhatikan. Ya, ini dia. Andy goes to school by bicycle. Ya, Andy goes to school by bicycle. Jadi kalimat ini menyatakan bahwa Andy pergi ke sekolah menggunakan sepeda. Seperti gambar yang ada di slide ini. Nah, ketika kita ingin menyatakan bahwa saya juga berangkat ke sekolah menggunakan sepeda, kira-kira ada yang tahu bagaimana cara menyatakannya? Ya, yang pertama bisa dengan menggunakan kata so, menjadi so do I. Nah, atau kita juga bisa menggunakan kata to dengan kalimat I do too. Jadi kedua kalimat ini menyatakan bahwa kita setuju atau sama dengan pernyataan yang ada atau kalimat yang ada. Jadi ketika kita ingin menyatakan bahwa kita setuju atau memiliki persamaan dalam melakukan atau hal yang dilakukan itu sama, kita bisa menggunakan kata so do I atau I do too. Oke. Kira-kira dapat dipahami? Iya, very good. Alright, jadi untuk kata so and to are used in elliptical sentence to replace someone's conversation which is stating the similarity or agreement of the statement or sentence. Jadi seperti yang sudah sebelumnya Miss Mika sampaikan, bahwa kata so dan to itu digunakan untuk menjawab atau menyatakan bahwa kita memiliki persamaan atau kegiatan yang sama kita lakukan dan setuju dengan pernyataan atau kalimat tersebut. Nah, dalam bahasa Inggris itu dikategorikan dalam materi elliptical sentence. Supaya kalian lebih paham tentang penggunaan so dan to, kita simak contoh berikut ini ya. Ya, here are the examples. Ya, penggunaan so dan to. Jadi untuk so akan Miss Mika beri warna merah dan untuk to akan Miss Mika beri warna biru. Biru agak kegelapan ya ini ya. It's okay, it doesn't matter. So, have a look at the first example. Mari kita perhatikan pada contoh pertama, yaitu pada contoh percakapan. Jadi biasanya ini muncul atau biasa kita gunakan pada saat percakapan atau saat kita berbicara dengan orang lain. Contohnya, misalkan si A mengatakan, I go to school by bicycle. Saya pergi ke sekolah dengan sepeda. Nah, si B mau menjawab nih bahwa dia juga berangkat ke sekolah menggunakan sepeda. Jadi, si B bisa menggunakan kalimat so do I atau bisa juga menggunakan I do too. Jadi, sampai di sini bisa mendapatkan perbedaannya di mana penggunaan so dan to? Iya, kalau so digunakan di awal kalimat yaitu so do I. Setelah so diikuti kata do, kemudian subjek di belakang. Sebaliknya untuk to, subjeknya di awal kalimat dan penggunaan to-nya di akhir kalimat. Seperti itu. Jadi jelas terlihat perbedaannya ya. Sekarang kita lihat contoh berikutnya, yaitu dari dua kalimat, kita akan membuat menjadi satu kalimat yang supaya tidak mengulang kalimat yang pertama. Ini dia. Anggi goes to school by motorbike. Kalimat kedua, Indra goes to school by motorbike. Jadi, Anggi dan Indra ini berangkat ke sekolah menggunakan motor.
Jadi bagaimana cara kita membuat kalimatnya biar menjadi satu kalimat saja? Kalimat yang dibuat menjadi kalimat pertama ditulis dulu. Andy goes to school by motorbike and, tapi kita tidak mengulangi kalimat yang kedua, kita perpendek menjadi and so does Indra. Jadi menggunakan so ya, ingat ini kalimat merah yaitu penggunaan so. Jadi so-nya di depan and so does Indra. Oke. Atau kalau kita mau menggunakan kata to, perhatikan kalimat di bawahnya sama, kalimat pertama ditulis dan dipendekkan di kalimat keduanya menjadi Andy goes to school by motorbike and Indra does too. Mungkin di sini ada yang bertanya, kenapa do-nya diganti menjadi does, Miss? Kalau tadi di atas yang percakapannya pakainya so do I and I do too. Kenapa sekarang menjadi does? So does and does too. Karena kita lihat pada subjeknya. So does Indra. Indra ini kan satu orang. Untuk kata ganti cowok, maka dia menggunakan does. Begitu juga kalau seandainya di sini misalkan namanya Intan, cewek, maka dia juga menggunakan does. Kalau dia di sini Indranya diganti menjadi I, maka dia does-nya dirubah menjadi menggunakan do seperti pada percakapan di atas tadi. Jadi tergantung dari subjek yang kita gunakan. Kalau subjeknya nama orang, satu orang, makanya does. Kalau I, makanya menggunakan do. Sampai di sini bisa memahami anak-anak? Iya, semoga kalian dapat memahami ya. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, untuk semakin jelas, kita coba latihan berikut ini ya. Kita coba berlatih untuk berikutnya supaya lebih paham penggunaan so does dan does too. Ya, perhatikan nomor 1. Novi goes to market by pedicab and so blank 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 I. Jadi di sini kira-kira pakai do apa pakai does? Perhatikan subjek yang di belakang. I ya. Ingat kalau dia so di depan maka subjeknya di belakang. Subjeknya di belakang I, maka menggunakan do apa does? Iya. Kita lihat. Ya, do. Jadinya so do I. Sekarang lihat nomor 2. I go to Jayakerti on foot. Andi does titik-titik. Perhatikan, Andi ini kan subjeknya, kemudian pakai does karena dia adalah subjeknya Andi, satu orang, untuk kata ganti she atau he. Karena nama orang dia sama dengan she atau he. Kalau Andi ini kan cowok, berarti dia menggunakan he. Makanya dia does. Kalau dia subjeknya di depan, kalimat seperti ini, Andi does titik-titik. Kira-kira pakai so apa tuh? Iya, kalau subjeknya di depan, maka di belakang adalah to. Begitu juga kalau dengan seperti contoh di atas tadi, kalau dia so di depan, maka subjeknya di belakang I. Seperti ini. Terus perhatikan nomor 3. Ada 2 kalimat ya. Sekarang kita menggabungkan 2 kalimat biar menjadi 1 kalimat. Supaya tidak mengulang kalimat kedua. Kira-kira ada yang bisa? Sari goes to zoo by car. The second sentence is Putri goes to zoo by car. Ada yang bisa? Oke, ini dia. Untuk penggunaan so, Sari goes to zoo by car and so does Putri. Atau kalau kita mau menggunakan to, Sari goes to zoo by car and Putri does too. Nah, kira-kira kalau sampai di sini sudah dapat dipahami anak-anak? Supaya membuat kalian semakin lebih ingat lagi, ini ada catatan, sedikit catatan tentang penggunaan do dan does. Kalau subjeknya Ayu Dewi itu menggunakan do, ya. Kalau dia she, he, Beni, it, Andin. Beni ini perwakilan nama anak cowok ya. Kalau Andin perwakilan nama anak cewek, satu orang. Dia menggunakan does. Seperti itu. Semoga kalian memahaminya ya. Oke, anak-anak, Miss Mika rasa cukup penjelasannya untuk
the using of so and to. I hope you can understand it. And to check your understanding about this material, I have some exercises for you. Yeah, here are there. Ada task 1, kalian mengisi titik-titik ya di sini seperti contoh yang tadi sebelumnya. Untuk yang task 2, kalian membuat kalimat dari 2 kalimat yang sama menjadi 1 kalimat. Di sini sudah diberikan clue apakah menggunakan so atau to. Jadi tidak usah keduanya dibuat. Jadi untuk masing-masing soal buat satu saja, so atau to. Di sini sudah Miss Mika berikan clue-nya, menggunakan so atau menggunakan to. Seperti contoh sebelumnya. Oke? Selamat mengerjakan. Good luck. Bye.